Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Leili Nurul Komaria STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan alat proses. Perkenalkan, kami dari kelompok 36 atau 2E dari kelas Indralaya dan juga Palembang Teknik Kimia Angkatan 2021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gas into liquids gas dispersion. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Hafiza Yuniarti dengan NIM 0303 138 2126 104 dari kelas B Palembang. Kemudian ada Muhammad Azim dengan NIM 0303 128 2126 047 dari kelas A Indralaya. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Kesha Julika dengan NIM 0303 118 2126 012 dari kelas B Indralaya. Nah, mungkin masih banyak nih yang belum tahu mengenai gas into liquids gas diffusion ini. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu gas into liquids gas diffusion ini. Dispersi gas sendiri didefinisikan sebagai produksi suspensi gelembung gas dalam cairan yang tidak bercampur. Dispersi gas biasanya diproduksi untuk meningkatkan perpindahan massa suatu komponen dari gas ke cairan, tetapi kadang-kadang ada juga dari cairan ke gas. Dispersi dihasilkan oleh perangkat pencampur geser tinggi yang memberikan energi turbulen tingkat tinggi ke sistem. Energi ini muncul sebagai turbulensi yang memecah kantong gas menjadi gelembung dan menyebarkannya ke dalam massa cairan. Hal ini meningkatkan luas permukaan antarmuka antara gas dan cairan. Umumnya, gas diperkenalkan dekat dengan bagian bawah bejana. Namun, ada berbagai perangkat khusus dan konfigurasi bejana yang digunakan untuk aplikasi dispersi gas tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gas tersebar dalam cairan biasanya untuk memfasilitasi perpindahan massa antara fase atau perpindahan massa yang akan diikuti oleh reaksi kimia. Dalam beberapa situasi, gas tersebar secara memadai dengan distributor pori atau sparger. Tetapi perhatian utama di pembahasan ini adalah dengan efek yang lebih intens dapat dicapai dengan agitator yang digerakkan oleh impeller. Pencampuran cairan dan suspensi padatan dapat dilakukan dengan bubbling, dengan gas inert yang dimasukkan secara seragam di bagian bawah tangki. Untuk agitasi ringan, kecepatan superficial gas yang digunakan adalah 1 feet per menit dan untuk yang berat yaitu sekitar 4 feet per menit. Kemudian di sini ada sistem desain. Impeller yang biasa digunakan untuk dispersi gas adalah turbin radial dengan 6 bilah vertikal. Untuk perbandingan tinggi dan diameter cairan sebagai berikut. Untuk perbandingan lebih kecil daripada 1, impeller tunggal sudah cukup. Untuk kisaran perbandingan lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 18 diperlukan 2. Namun lebih dari 2 jarang digunakan. Ada 3 metode yang digunakan untuk desain agitasi gas dispersi, yaitu ukuran tank, rasio impeller, dan diameter tank dan laju umpan gas. Posisi terbaik untuk saluran masuk gas adalah di bawah dan di tengah impeller bawah, karena on-gas power secara signifikan lebih besar daripada gas. Two-speed motor digunakan untuk mencegah kelebihan muatan, kecepatan yang lebih rendah untuk memotong secara otomatis saat pasokan gas terputus, dan rotasi mesin diperlukan. Kemudian di sini ada sketsa dari AE reaktor yang dapat kita lihat bahwa pada bagian 1 merupakan 6-blade radial type turbine. Kemudian untuk bagian kedua, 4-pitch blade turbine. Untuk bagian ketiga, catalytic basket. Kemudian yang keempat ada internal baffle. Yang kelima ada external baffle. Dan yang keenam ada ring crossing the basket at the top and at the bottom. Baiklah, mungkin masih ada yang belum memahami mengenai gas into liquid gas dispersion. Oleh karena itu, kami akan menampilkan video yang menjelaskan mengenai gas into liquid dan gas dispersion. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan prinsip dari dispersi gas ke liquid yang dikombinasikan dengan suspending, blending, dan juga heat transfer.
dapat kita lihat bahwa blade turbine yang di sebelah kiri merupakan combi jet dan yang di sebelah kanan merupakan pitch blade turbine. Dapat dilihat pada video, larutan mulai disuspensi dengan menggunakan tenaga yang sama, memasuki fase off-button suspension, kemudian larutan menuju fase gasing, dan pada combi jet, operasi berjalan stabil, sedangkan pitch impeller mengalami kebanjiran dan partikel turun ke bawah. Dan pada combi jet, partikel tersuspensi, sehingga terjadinya fase suspensi pada combi jet dan sedimentasi pada pitch. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai contoh perhitungan di mana terdapat soal an agitated tank with a standard Wheatstone impeller is required to disperse gas in a solution of property similar to those of water. The tank will be 3 meter diameter, 1 meter diameter impeller. A power level of 0.8 kilowatt per meter cubic is chosen, assuming fully turbulent condition and that the presence of the gas does not significantly affect the relation between the power and Reynolds number. And the question is A. What power will be required by the impeller? B. At what speed should the impeller be driven? C. If a small pilot scale tank 0.3 meter diameter is to be constructed to test the process, at what speed should the impeller be driven? Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu yang dicari merupakan daya yang dibutuhkan oleh impeller, di mana kita menggunakan rumus yaitu P sama dengan 0,8 kW per meter kubik dikali dengan V atau volume, di mana volume sendiri kita dapat mencarinya menggunakan rumus P per 4 dikali DT kuadrat dikali H, di mana kita mengasumsikan bahwa DT dan H itu sama dengan 3 meter, sehingga kita mendapatkan V yang rumus Pi per 4 dikali 3 pangkat 3, sehingga dihasilkan yaitu 21,2 meter kubik. Dan kemudian setelah kita mendapatkan V, kita masukkan kembali kepada rumus awal yaitu P sama dengan 0,8 kW per meter pangkat 3 kali V, sehingga P sama dengan 17 kW. Kemudian yang soal B, kita mencari pada kecepatan berapa impeller digerakkan, sehingga kita mencari N di soal B ini, di mana kita pertama-tama menggunakan rumus P sama dengan NP Rho dA pangkat 5 N pangkat 3, di mana NP sendiri senilai 0,7, Rho atau densitas itu 1000 km per meter kubik, dan dA sendiri atau diameter impeller yaitu 1 meter. Sehingga ketika kita masukkan rumus P yaitu sebesar 17 kali 10 pangkat 3 atau 17 kW sama dengan 0,7 dikali 1000 dikali 1 pangkat 5 dikali N pangkat 3, sehingga didapatkan nilai N itu sendiri yaitu 2,90 Hz atau 173 revolution per menit. Kemudian untuk soal yang C, kita mencari jika DT tangki skala pilot kecil yaitu sebesar 0,3 meter, pada kecepatan berapa impeller harus digerakkan. Nah, pertama-tama kita mencari menggunakan rumus equipment scaling pada tank besar terlebih dahulu, di mana P sama dengan KDA pangkat 5 N pangkat 3. Kemudian kita masukkan angkanya yaitu 17 kali 10 pangkat 3 sama dengan K dikali 1 pangkat 5 dikali 2,90 pangkat 3, sehingga hasil K didapatkan yaitu K sama dengan 697. Setelah K didapatkan, kita mencari pada tangki kecil. Kita asumsikan kembali yaitu DT dan H-nya itu 0,3 meter. Kemudian kita masukkan pada rumus P sama dengan 0,8 kW per meter pangkat 3 per meter kubik dikali Pi per 4 dikali 0,3 kuadrat dikali 0,3, sehingga dihasilkan 17 watt. Dan kita asumsikan kembali bahwa dA itu yaitu sepertiga DT
sama dengan sepertiga dikali 0,3 sama dengan 0,1 meter. Ketika kita masukkan ke dalam rumus kembali equipment scaling, yaitu P dikali KDA pangkat 5 dikali N pangkat 3, yaitu 17 sama dengan 697, yaitu K-nya. Kemudian 0,1 yaitu DT-nya pangkat 5 dikali N pangkat 3, sehingga N dihasilkan yaitu 13,5 Hz sama dengan 807 revolution per menit. Selanjutnya, kita masuk ke contoh perhitungan berikutnya. Sebuah turbin berimpeller rata dan mempunyai 6 impeller dipasang di pusat tangki vertikal. Diameter tangki ialah 6 feet atau sekitar 1,83 meter. Diameter turbin adalah 2 feet atau sekitar 0,61 meter dan terletak 2 feet dari dasar tangki. Lebar impeller turbin yaitu 6 inch. Tangki itu diisi sampai kedalaman 6 feet dengan larutan soda kaustik 50% pada suhu 65,6 derajat Celcius dan viskositasnya ialah 12 ppm dan densitasnya adalah 93,5 lb per feet pangkat 3 atau sekitar 1498 kg per meter kubik. Pertanyaan, turbin itu beroperasi pada 90 putaran per menit. Pertanyaannya, berapakah daya yang diperlukan untuk mengoperasikan alat pencampur itu? Nah, dari soal dapat kita ketahui nilai dA-nya atau diameter pengaduknya yaitu 2 feet, nilai D diameternya yaitu 6 feet, nilai N atau kecepatan putaran pengaduk yaitu 9 putaran per menit atau sekitar 1,5 putaran per second, nilai gravitasi 32,17 feet per second kuadrat, nilai viskositasnya adalah 12 cp atau sekitar 8,06 kali 10 pangkat 3 lb per feet second, nilai rho atau densitasnya yaitu 93,5 lb per feet pangkat 3. Yang ditanya tadi nilai P-nya atau nilai dayanya. Nah, ini adalah gambar dari turbin berimpeller rata yang mempunyai 16 impeller. Nah, dari soal kita dapat mencari nilai Reynolds number-nya menggunakan rumus dA kuadrat dikali N dikali rho dibagi viskositas. Kemudian kita substitusikan nilai yang sudah diketahui kepada rumus yang ada. Kemudian didapatkan nilai Reynolds number-nya yaitu sekitar 69.603. Nilai Reynolds numbers ini mempresentasikan aliran pada turbin ini tadi. Nah, karena diketahui nilai Reynolds number tadi melebihi 4.100 yaitu 69.603 tadi didapatkan, maka kita dapat ketahui bahwa aliran pada turbin yaitu adalah aliran turbulen. Kemudian, setelah didapatkan nilai Reynolds number, kita dapat menghitung nilai power number menggunakan grafik yang ada pada layar. Grafik pada layar adalah grafik power number versus nilai Reynolds number untuk 6 blade turbine. Nah, dari nilai Reynolds number yang didapatkan tadi, kita dapatkan nilai power number-nya yaitu sekitar 6. Nilai power number ini mempresentasikan perbandingan tenaga yang dikonsumsi pengaduk terhadap gaya inersia. Kemudian, setelah didapatkan nilai power number tadi, kita masukkan ke rumus P atau daya. Diketahui rumus P yaitu nilai number power dikali rho dikali dengan nilai N pangkat 3 dikali D pangkat 5 dibagi gravitasi. Kemudian kita substitusikan nilai yang ada ke dalam rumus dan didapatkan nilai powernya atau dayanya yaitu sekitar 1883,34 peak lb per second atau sekitar 3,42 HP. Sekian penjelasan kami mengenai gas into liquids gas dispersion. Dalam pengerjaan tugas ini, kami menggunakan referensi yaitu buku Chemical Process Equipment Selection and Design. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai gas into liquids gas dispersion. Saya mewakili kelompok saya memohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.